Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, namaku Tri Oktresia Arta dengan NIM atau NPM 2408 Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan video dari topik 3 aksi nyata. Silakan disimak ya. Sebagai calon guru profesional, di sini saya memiliki impian sekolah yang mempunyai visi misi yang jelas, tata kelola sekolah yang baik, pemasaran yang akan dilakukan seperti apa, kurikulum yang akan digunakan, penjaminan mutu, serta karakter sekolah yang saya idamkan. Adapun visi dan misi yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, visi sekolah, yakni mencetak generasi unggul yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal. Adapun misi sekolahnya, yakni yang pertama, menyediakan pendidikan berkualitas yang mendorong potensi akademik, keterampilan, dan kreativitas siswa secara maksimal. Yang kedua, membentuk karakter siswa melalui pendidikan moral, etika, dan pengembangan nilai-nilai luhur. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi terkini. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk mendukung kesiapan siswa menghadapi tantangan global. Yang kelima, menghidupkan budaya lokal di lingkungan sekolah melalui kegiatan seni, bahasa, dan tradisi daerah. Yang keenam, menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan ramah anak untuk mendukung keberagaman dan kesetaraan. Yang ketujuh, membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung pembelajaran holistik siswa. Tata kelola sekolah yang diidamkan adalah sistem pengelolaan yang berorientasi pada pencapaian mutu pendidikan melalui kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kepemimpinan yang visioner menjadi kunci dalam menciptakan visi dan misi yang jelas, sekaligus mendorong keterlibatan aktif dari guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Sekolah harus menempatkan peserta didik sebagai pusat dari semua kebijakan, dengan memberikan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan dukungan pengembangan potensi setiap individu. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan fasilitas yang memadai, sekolah dapat menjadi tempat yang ideal untuk pembelajaran abad ke-21 sekaligus menciptakan generasi yang berkarakter dan berdaya saing. Pemasaran yang sesuai dengan identitas manusia Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan keunikan sosial yang ada dalam masyarakat. Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat membutuhkan pendekatan yang menghargai semua elemen tersebut. Pemasaran yang efektif dapat mencakup penggunaan bahasa daerah, simbol budaya, dan elemen tradisional yang menunjukkan penghormatan terhadap keragaman Indonesia.
Penggunaan kearifan lokal juga menjadi daya tarik yang kuat, seperti mengangkat produk atau bahan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Gaya komunikasi yang sederhana, akrab, dan mudah dipahami sangat dihargai oleh masyarakat, sehingga pemasaran dengan pendekatan yang ringan dan penuh kehangatan akan lebih mudah diterima. Pemasaran berbasis komunitas dan sosial juga memiliki daya tarik tersendiri karena orang Indonesia sangat peduli dengan inisiatif yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Terakhir, menggabungkan elemen tradisional dengan modernitas baik dalam produk maupun teknologi akan menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang cenderung memelihara tradisi sambil menerima inovasi baru. Dengan demikian, pemasaran yang tepat dapat merayakan identitas budaya Indonesia dan membangun hubungan. Kurikulum yang diidamkan sebagai identitas manusia Indonesia harus mampu mencerminkan nilai-nilai budaya, karakter, dan kekayaan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kurikulum juga harus menekankan penguatan pendidikan karakter dengan menanamkan nilai-nilai seperti gotong royong, kejujuran, dan rasa hormat yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan pengajaran tentang keberagaman budaya Indonesia, mengenalkan tradisi, seni, dan bahasa daerah, sehingga siswa dapat lebih menghargai kekayaan budaya bangsa. Kurikulum juga harus inklusif dan memastikan bahwa setiap siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, mendapat pendidikan yang adil dan berkualitas. Pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, menghubungkan siswa dengan isu-isu sosial dan kewarganegaraan akan membantu mereka mengerti peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dengan pendekatan ini, kurikulum tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga membentuk karakter manusia Indonesia yang beretika, cinta tanah air, dan siap menghadapi tantangan global tanpa melupakan akar budaya dan identitasnya. Penjaminan mutu pendidikan yang diidamkan sebagai identitas manusia Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mengutamakan pembentukan karakter, serta kompetensi siswa yang berkualitas. Pendidikan tidak hanya dilihat dari pencapaian akademik, tetapi juga dari pembentukan pribadi siswa yang memiliki integritas, rasa kebangsaan, dan kepedulian sosial yang tinggi. Penjaminan mutu pendidikan juga harus mengakomodasikan keberagaman budaya dan kearifan lokal, mengajarkan siswa untuk menghargai tradisi dan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat. Selain itu, pengembangan melalui pelatihan peningkatan kompetensi sangat penting untuk memastikan kualitas pengajaran yang optimal. Evaluasi yang transparan dan akuntabel serta penanaman pemahaman tentang kewarganegaraan yang baik akan memperkuat penjaminan mutu pendidikan, sehingga siswa tidak hanya menjadi individu yang kompeten, tetapi juga warga negara yang bertanggung jawab. Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan akan menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan siap menghadapi tantangan global, sambil tetap menghargai identitas dan budaya bangsa.
Terakhir, karakter sekolah yang diidamkan sesuai dengan identitas manusia Indonesia, yakni harus mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa seperti gotong royong, keberagaman, dan semangat kebangsaan. Sekolah harus menjadi tempat yang tidak hanya fokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga karakter moral dan sosial siswa. Menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan karakter siswa adalah hal yang sangat penting agar mereka memiliki integritas tinggi, rasa tanggung jawab, serta mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Pembentukan karakter tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan pembiasaan nilai-nilai positif, seperti disiplin, kejujuran, dan empati. Selain itu, sekolah harus mengajarkan siswa untuk peduli terhadap lingkungan dan melestarikan kearifan lokal, agar mereka menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bertanggung jawab terhadap alam dan budaya mereka. Dengan karakter sekolah yang demikian, diharapkan dapat melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berpikiran terbuka, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi, sesuai dengan identitas manusia Indonesia. Demikianlah video singkat mengenai tugas topik 3 aksi nyata dari saya tentang sekolah yang diidamkan sesuai dengan identitas manusia Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.